Noni termasuk dari sedikit warga Jakarta yang sudah memilah sampah sejak dari rumah. Limbah jenis plastik yang bisa didaur ulang biasanya ia pisahkan dengan sisa makanan. Sampah yang sudah ia pilah ini ia letakkan di depan rumah untuk diambil tukang sampah. Ia tidak pernah memberikan sampahnya pada lembaga pengelolaan limbah sampah yang bisa didaur ulang ini karena alasan sederhana. Ia belum mengetahui keberadaan lembaga ini. Belum tahu tuh, maksudnya belum tahu sampai situ sih. Kira-kira kalau misalkan nanti Mbak udah lihat nih, pengen makan nggak sih, pengen nyoba? Mau banget. Kayak gitu karena lumayan juga, karena setiap minggunya tuh aku kadang kayak botol plastik tuh bisa hampir sekarung gitu-gitu. Jadi lumayan buat aku kalau kayak gitu. Perusahaan jasa pengelolaan limbah domestik atau perkantoran memang masih asing bagi kebanyakan orang Indonesia, termasuk Noni. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, tentunya memiliki jumlah limbah yang banyak. Merujuk dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, total limbah yang ada di Indonesia adalah sebanyak 19 juta ton per tahun. Dari total jumlah limbah tersebut, sisa makanan menjadi penyumbang limbah terbesar di angka 40,5%. Diikuti dengan limbah plastik sebanyak 18,2%, lalu limbah kayu ranting dan daun sebesar 13,7%. Dengan banyaknya permasalahan limbah di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, ramai muncul perusahaan pengelolaan limbah. Jenis limbah yang dikelola pun bermacam-macam, mulai dari sampah botol plastik dan kaca, kaleng-kaleng, dan juga alat elektronik yang nantinya dapat didaur ulang. Perusahaan pengelolaan limbah biasanya hadir dalam bentuk aplikasi di gawai, di mana para penggunanya dapat menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh masing-masing perusahaan. Octopus misalnya, sejak 2021, perusahaan pengelolaan limbah yang memiliki kurang lebih 100 karyawan ini memberikan layanan kepada masyarakat di 20 kota di Indonesia. Mereka menawarkan mengolah limbah agar dapat didaur ulang. Ya, jadi sebenarnya cukup simpel ya. Kita sekarang ada aplikasi untuk rumah tangga, di mana masyarakat saat ini cukup download dan gratis, layanannya pun juga gratis, bahkan masyarakat bisa dapat insentif setiap mereka melakukan daur ulang melalui aplikasi Octopus. Gitu, mereka cukup input seberapa banyak sampah daur ulang yang mereka punya dan memastikan bahwa kemasan yang mereka habis konsumsi itu tidak terkontaminasi atau tidak dicampur dengan sampah organik ataupun sampah berbahan kimia lainnya. Gitu, jadi kita memudahkan kepada masyarakat untuk bisa melakukan daur ulang, kurang lebih seperti itu. Berbicara mengenai bisnis, tentu tidak terlepas dari keuntungan yang didapat. Rekosistem, perusahaan pengelolaan limbah lainnya, mengatakan bahwa keuntungan yang didapat diharapkan bisa memberikan keberlanjutan jangka panjang. Sebenarnya kalau ditanya cuan sih, pasti kita sejak memulai bisnis ini kita pasti aimnya ke situ, dan memang terbukti kita bisa menghasilkan keuntungan sebagai bisnis. Karena kalau tidak mungkin kita saat ini bisa terus beroperasi, apalagi terus berkembang. Cuman mungkin di satu sisi sejak kita pertama kali merintis bisnis ini, kita sudah tahu ada cuannya, tapi kita pasti menilai impact yang lebih besar, yaitu impact kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada negara ini. Jadi yang pertama kita itu. Jadi cuan itu hanya kita jadikan sebagai pendorong agar visi dan misi kita bisa tercapai secara sustainable untuk puluhan tahun mendatang lah kalau bisa. Kedua, dari kedua perusahaan pengelolaan limbah ini saja, terkumpul 1.000 hingga 2.500 ton limbah setiap bulannya dari puluhan titik yang ada di beberapa kota besar di Indonesia. Limbah ini dikirim ke sejumlah perusahaan untuk didaur ulang. Reza Siregar, Sony Sulistyo, Jakarta.